bermohon kepada Allah kiranya Allah akan senantiasa pertemukan kita di dalam limpahan rahmat-Nya dan pisahkan kita pun dengan memperoleh ampunan-Nya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, setelah kita memuji Allah seraya beristi'anah kepadanya, yakni memohon kemudahan dan pertolongan darinya, mari kita lanjutkan telaah kita, yakni kitab Syarah Al-Uthul As-Salafah. Kitab ini ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Saleh Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai kepada penjelasan muallif rahimahullah di mana beliau mengatakan faqauluhu, ya, dan perkataannya wa huwa ma'budi, wa huwa yaitu dia adalah ma'budi. Ma'budi artinya yang aku tunduk dan patuhi. Siapa dia? Yaitu Ar-Rabbu, ya, alladzi hadza sya'nuhu, yaitu Rabb yang begitulah sifatnya. Ada 3 sifat. Yang pertama Al-Khaliq, yaitu yang mencipta. Yang kedua Al-Malik, yang memiliki dan menguasai apa yang dicipta. Yang ketiga Al-Mudabbir, yang mengatur. Jadi Ar-Rabbu yang sifatnya seperti itulah, yang mencipta semua ciptaan, yang memiliki semua ciptaannya, dan yang mengatur mengurus semua ciptaannya. Huwa ma'budi, dialah yang aku tunduk dan patuhi, dia yang aku taati dan dia yang aku ikuti, ya. Ai al-ilahu alladhi a'buduhu, dialah ilah yang aku ibadahi. Jadi tidak sembarang ilah untuk bisa diibadahi. Ilah yang mempunyai sifat rububiyah seperti itulah yang punya hak untuk diibadahi. Laisa li ma'budun siwahu. Kalimat berikutnya muallif rahimahullah ta'ala mengatakan laisa li ma'budun siwahu, tidak ada bagiku ma'budun. Tolong jangan diartikan sesembahan, jangan. Ma'budun itu yang berhak untuk aku tunduk dan patuhi. Ma'bud itu, ya, yang diibadahi. Maka tauhid uluhiyah itu bisa disebut dengan uluhiyah atau ubudiyah. Apa bedanya? Disebut tauhid uluhiyah kalau dinisbatkan kepada hak Allah, disebut tauhid al-uluhiyah. Tapi kalau dilihat dari kewajiban kita kepada Allah disebut dengan tauhid al-ubudiyah, ya. Jadi kalau dari sisi kewajiban kita, maka itu disebut dengan tauhid al-ubudiyah. Mengesahkan Allah dalam hak untuk diibadai, ditunduk dan dipatuhi, ya. Jadi laisa li ma'budun artinya ini ikrar, pengakuan kita bahwa aku tidak memiliki ma'bud yang aku ibadai, aku tunduk patuhi. Jadi jangan antum biasakan menerjemahkan laisa li ma'budun, aku tidak punya sesembahan. Enggak, ya. Mananya bias nanti kalau begitu, ya. Supaya jelas, ma'budun artinya yang aku tunduk dan patuh, siwau selain Allah. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang punya hak untuk ditunduk dan dipatuhi selain Allah, enggak ada. Saleh Fauzan dalam kitab tauhidnya mengatakan, andai pun ada fakta orang
mempertuhankan selain Allah, menyembah selain Allah, fa ibadatuhu batilatun, itu bentuk peribadatan yang batil. Ya, dan itu konsekuensi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau kita mengucapkan la ilaha tapi masih mengakui ada ilah selain Allah, itu rusak syahadat kita itu. Ya. Jadi laisa li ma'budun siwahu, aku tidak memiliki apapun dan siapapun yang berhak aku tunduk dan patuhi siwahu selain Allah. La minnal malaikati, tidak dari kalangan malaikat. Enggak boleh kita mengilahkan malaikat, enggak boleh. Ya, enggak boleh kita menyerahkan ubudiyah kita kepada malaikat. Wala minar rusuli, dan tidak pula ilah itu dari kalangan rasul. Tidak boleh kita menyerahkan sifat uluhiyah Allah itu kepada rasul. Makanya dalam syahadat rasul kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada kalimat abduhu wa rasuluhu. Beliau itu adalah Abdullah, hamba Allah yang dicipta oleh Allah, sehingga tidak punya sifat-sifat rububiyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan, menyatakan, "Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada." Qul, katakan Muhammad, ini sesungguhnya aku la amliku, tidak memiliki kuasa, kemampuan, dharran, untuk mendatangkan dan atau menghilangkan kemudaratan, wala rasyada, dan tidak pula menghadirkan petunjuk atau kebaikan. Ya? Nabi itu nggak bisa menghadirkan kemanfaatan atau menghilangkan kemudaratan. Kenapa? Karena an-nafi' wa dhar hanyalah Allah. Yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan atau kemudaratan itu hanya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyamsaskallahu bidzurrin, dan sekiranya Allah berkehendak untuk menimpakan suatu kemudaratan atas dirimu, maka kenalah kita mudarat itu. Allah katakan apa kemudian? Kalau mudarat sudah menimpa kita biiznillah, dengan izin Allah, Allah mengatakan fala kashifa lahu illa ilahu, tidak ada yang mengangkat dan menyingkap kemudaratan yang menimpa kecuali Allah, kecuali Allah. Ya. Maka dalam doanya Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si anta syafi la syafiya illa anta ishfi shifaan la yughadiru saqama. Itu kalimat diajarkan Nabi. Allahumma rabban nas, ya Allah engkaulah Rabb manusia. Ingat, kalau mendengar kata Rabb, jangan antum sebut Tuhan manusia, ya enggak. Rabban nas, kaulah yang mencipta manusia, yang memiliki, menguasai manusia, yang mengatur semua urusan manusia. Jadi semua kita ada dalam kehendak Allah, dalam kuasa Allah. La anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. La syafiya illa anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau ya Allah. Ishfi, minta kita kepada Allah, ishfi, berikan aku syifa, kesembuhan. La yughadiru saqama, yang tidak menyisakan penyakit. Masya Allah. Ya. Ustaz, bagaimana dokter yang mengobati? Itu mengobati bukan menyembuhkan. Mengobati artinya mendiagnosa suatu penyakit untuk diberikan treatment berupa obat yang sesuai dengan sakitnya. Maka Rasulullah mengatakan, idza usiba dawa'udda, bila penyakit itu ketemu obatnya, obat cocok dengan sakitnya, bari'a atau baro'a, sembuhlah sakit itu biiznillah, dengan izin Allah.
Kalau dokter bisa menyembuhkan dan mutlak nggak ada yang sakit, dokter ada yang sakit kok, ada yang meninggal kok. Padahal dia paling tahu tentang medis. Ya? Jadi an-nafi adhar hanya Allah. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu. Dan apabila Allah berkehendak menimpakan kemudaratan atas dirimu, kena mudarat itu, tidak ada yang mengangkat mudarat itu dari kita kecuali Allah. Wa in yuridaka bi khairin fala radda li fadli. Tapi bila Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada kita, fala radda, tidak ada apapun siapapun yang mampu menghalangi sampainya kebaikan itu untuk kita. Ini satu makna dengan yang sering kita ucap setelah kita sholat itu ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalimat berikutnya, wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Masya Allah, itu kita ucap loh. Cuma kadang-kadang nggak tahu, kurang ngerti kali apa yang kita ucap itu. Ucapan itu mengikrarkannya di hati kita, yakin kita itu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak akan ada apapun siapapun yang mampu memberiku suatu pemberian. Ya. Atas apa yang engkau berikan kepadaku, tidak ada yang menghalangi, mencegah sampainya kepadaku apa yang engkau berikan untukku bila kau memang memberi aku sesuatu itu. Wala mu'tiya lima mana'ta, namun bila engkau tidak memberi suatu pemberian kepadaku, maka tidak seorang pun yang mampu memberi sesuatu untukku. Maka Rasulullah kalau memberi sesuatu, antum masih ingat ya, Rasulullah memberi suatu pemberian, apa Rasulullah mengatakan? Hah? Yang lengkap lah. Saya tuh kalau ngajar berusaha selengkap mungkin itu. Aku yang membagi. Nah, barakallahu fikum. Jadi Rasulullah mengatakan innama ana qasim wallahu yu'ti. Kita harus belajar. Kata Nabi, aku hanyalah yang membagi dan Allah yang memberi. Tidak apa yang kita beri, jangan kita merasa saya yang memberi, jangan. Ya. Makanya Rasulullah pernah berpesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, sekiranya manusia bersatu, berkumpul, sepakat untuk memberimu satu kemanfaatan, lam yanfa'uka, mereka tidak akan mampu menghadirkan kemanfaatan itu untukmu, illa bisyai'in qad katabahu laka, kecuali sesuatu yang memang Allah tetapkan, takdirkan untukmu. Orang ingin memberi kita kemanfaatan, Allah tidak berkehendak, enggak akan sampai itu kemanfaatan. Sebaliknya, wala ini ijtama'at ala an yadhurruka bi syai', dan kalaupun mereka bersatu sepakat untuk menimpakan mudarat atas dirimu, mau mencelakaimu, ketahuilah, kata Nabi, lam yadhurruka, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu, tidak akan bisa menimpakan mudarat atas dirimu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali sesuatu yang Allah takdirkan atas dirimu. Nah, kalau itu sikap kita tenang, gak gelisah, ya? Karena apapun yang terjadi memang mutlak karena kehendak Allah. Gak ada satu peristiwa yang di luar kehendak Allah itu gak ada. Coba antum periksa surat At-Taghabun misalnya ayat yang ke-11. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jumlah khabariyah, kalimat berita yang singkat tapi kita bisa mengerti dan memahami. Allah katakan ma asaba min musibatin, tidak terjadi suatu musibah. Saya sering ingatkan, kalau disebut isim itu nakirah, maka fungsinya meliputi semua, yashmalul jami'.
ma asaba min musibatin, bukan minal musibah. Berarti semua jenis dan bentuk musibah. Tidak ada suatu musibah apapun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Ibnu Abbas mengatakan ai bi masyiatihi wa qadarihi, itu terjadi karena masyiah, kehendak Allah, wa qadari, dan kuasa Allah. Jadi kalau itu kita yakini sebagai kuasa dan kehendak Allah, bisa kita hindari, bisa kita tolak? Tidak. Kalimat berikutnya tadi apa? Wala radda lima qadaita. Coba antum terjemahkan dong. Pendek kalimatnya kok. Wala radda lima qadaita. Apa artinya? Dan tidak ada apapun dan siapapun radda, yang menolak, yang menangkal, yang menghalau, lima qadaita, atas apa yang sudah engkau tetapkan. Masya Allah, menunjukkan apa? Sempurnanya kehendak dan kuasa Allah. Makanya Rasulullah mengatakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Jadi tawakal kita kepada Allah membuat kita tenang, ya, nggak gelisah, nggak risau. Kalaupun kita sedikit merasakan kerisauan, kegelisahan, mengadulah kepada Allah. Seperti Nabi Yakub alaihissalam sedih karena putra tercinta hilang, entah kemana itu Yusuf. Apa beliau mengatakan? Ashku bathi wa khusni ilallah. Aku adukan, aku keluh kesahkan duka deritaku yang menghimpit hatiku kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Ini ya. Kita lanjutkan. Wala minas salihin. Wawu di situ ataf, ya, kata sambung. Berarti kalau dibaca lengkap, walaisa li ma'budun siwahu minas salihin. Aku tidak mempunyai, ya, apapun siapapun yang berhak aku tunduk patuhi selain Allah, ya, termasuk dari kalangan orang-orang yang saleh. Jadi nggak boleh kita mengilahkan orang yang saleh, masa Allah gitu, jangan. Ada orang menganalogikan, ya orang soleh itu kan orang dekat dengan Allah. Apa mungkin kita yang banyak dosa langsung minta kepada Allah? Apa Allah dengar doa kita? Sama pejabat saja kita nggak boleh langsung ketemu, kok ada protokol, ya, ada protapnya gitu. Nggak langsung ujuk-ujuk ketemu, enggak. Nah ini kesalahan dalam memahami hal itu, ini mengkiaskan antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah Rabb kita, dengan rakyat, dengan pejabat, itu beda. Itu salah, yang begitu itu salah. Sehingga ada kaidah mengatakan al-qiyasu ma'al fariq batil. Mengkiaskan dua hal yang berbeda itu adalah batil. Kepada Allah nggak pakai mediator, nggak pakai perantara, langsung. Maka Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau bertanya kepada Muhammad hambaku tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku senantiasa mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Didengar oleh Allah. Kenapa harus sibuk kita harus mencari wasilah ini dan itu? Coba untuk perhatikan bagaimana Rasulullah bercerita tentang seorang lelaki yang membunuh berapa? 99. Subhanallah. Ada yang manusia membunuh 99 orang. Tapi setelah dia membunuh 99 orang itu muncul sesal, ingin bertaubat. Kata Nabi, fasa'ala an a'lami ahlil ard. Dia bertanya-tanya siapa orang yang bisa membimbingnya untuk bertobat kepada Allah. Fadulla ala rahibin, maka ditunjukkan itu kepada sang rahib. Rahib itu artinya al-abid, ahli ibadah tapi kurang ilmu.
Makanya Rasulullah mengatakan fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli al-qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu, al-alim, tentu yang mengamalkan ilmunya, dengan orang yang abid, ini ahli ibadah tapi mengabaikan ilmu, sama dengan keutamaan bulan di malam purnama dengan bintang. Kepada sang abid atau rahib tadi, orang itu bertanya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Tuan, saya membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah, masih adakah kesempatan taubat bagiku? Si rahib ini menjawab apa? La. Tidak ada bagimu taubat. Terlalu banyak dosamu. Kau bunuh 9 itu enggak ada taubat. Orang itu marah. Faqatalahu, maka dibunuhlah orang itu, kata Nabi. Fakammala bihi mi'ah, sempurnalah ia membunuh 100 orang. Setelah membunuh 100 orang, ada rindu untuk bertobat kepada Allah. Dia bertanya, siapa yang bisa membimbingnya bertobat kepada Allah? Fadulla ala rajulin alimin, kata Nabi, ditunjukkan si pembunuh itu kepada lelaki yang alim, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kepada sang alim dia bertanya, innahu qatala mi'ata nafsin. Tuan, saya membunuh 100 orang. Fahallahu min taubah, masih ada kesempatan bertobat. Orang alim ini bicara dengan ilmu. Apa dia mengatakan? Wa may yakhulu bainahu wa baina taubah, tentu ada kesempatan bagimu bertobat. Apa yang menghalangi untuk bertobat? Tidak ada. Dan ini sesuai dengan firman Allah surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada orang-orang di antara hambaku yang melampaui batas, yakni dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kelewatan. Apa pesan Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa. Ayat ini oleh ulama disebut dengan arjal ayat, ayat yang sangat memberi harapan untuk orang bertobat. Naam. Wa may yakhulu baina wa baina taubah, tentu apa yang menghalangi untuk bertobat? Tidak ada. Senang orang itu. Apa pesan sang alim ini kepadanya? Dua. Yang pertama, intaliq ila ardi kadza wa kadza. Pergilah kamu ke tempat ini, ditunjukkan tempat. Ada apa di tempat itu? Fa inna biha unasan ya'budunallah. Di tempat itu kau dapati orang-orang yang saleh yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka ibadahlah kepada dengan mereka orang saleh itu. Jadi hijrah, meninggalkan bi'ah atau lingkungan yang buruk itu. Nah, pesan kedua, setelah engkau tiba di tempat itu, kau sudah beribadah kepada Allah, la tarji' ila ardika, jangan engkau kembali ke tempat asalmu. Kenapa? Fa innaha ardu su', tempat asalmu tempat yang buruk, kau dicipta, dibentuk oleh lingkunganmu. Senang, dengan penuh harapan dia berangkat meninggalkan tempat itu menuju tempat yang ditunjukkan sang alim tadi. Apa yang terjadi, ikhwan? Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, falamma nasafat tariq, ketika ia telah menempuh separuh perjalanan, belum sampai ke tempat tujuan. Nasafat tariq itu persis sambil tengah perjalanan. Atahul mautu, datang kepadanya kematian, menggelepar, dia meninggal di jalan. Pertanyaan, sudah mengucap kata taubat? Belum. Sudah beramal soleh? Belum. Ketika jasad itu tergeletak di tempat itu, kata Nabi, fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab, terjadi khusumah, perselisihan antara malaikat rahmah dan malaikat adab. Perlu diingat, siapapun yang meninggal pasti kedatangan malaikat maut.
disertai dengan imma malaikat rahmah kalau orang saleh, atau malaikat adab bagi orang yang tidak saleh. Dan kita harus merenung sekarang, nanti yang menjemput kita siapa? Malaikat rahmah kah atau malaikat adab? Itu sangat ditentukan oleh amal perbuatan kita. Amal kita menentukan. Nah, orang ini apa statusnya? Sehingga dua orang malaikat ini terjadi khusuma, perselisihan pendapat. Kata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qattu. Orang ini belum berbuat kebaikan apapun, pantas diadab oleh Allah. Malaikat rahmah mengatakan apa? Ja'a ta'iban muqbilan biqalbi ila Allah. Ia memang belum berbuat baik apapun, tapi dia datang menghadap Allah dengan keinginan untuk bertobat kepada Allah, pantas dirahmati oleh Allah. Nggak selesai dua malaikat itu, kata Nabi. Allah utus malaikat yang ketiga. Allah jadikan hakaman bainahuma, yang mengadili di antara dua malaikat itu. Kepada keduanya, malaikat ketiga ini mengatakan, qisu ma bainal ardain. Kalian ukur sajalah jarak dua tempat ini. Jasad ini berada dengan tempat tinggal asalnya, jasad ini berada dengan tempat tujuannya. Udah hitung saja, ukur saja. Fa ila ayyatihima adna kana lahu. Maka jarak mana yang lebih pendek itulah status orang itu. Subhanallah, kalau kita cermat membaca di sini, orang ini mati persis di pertengahan. Kalau langsung diukur pasti sama, 50-50 bahasa kita. Tapi Allah yang Maha Rahman Ar-Rahim, Allah tahu niatan hamba Allah yang satu itu. Kepada bumi yang merupakan jarak antar jasad dengan tempat tinggal asalnya, Allah mengatakan anta ba'adi, menjauhlah, menjauhlah. Maka bumi itu menjauh hanya satu jengkal, kata Nabi. Kepada tanah yang merupakan jarak antar jasad dengan tempat tujuan, Allah mengatakan anta qarrabi, mendekatlah. Begitu cepat perintah Allah, dan bumi itu mengerti. Ketika malaikat itu mengukur dua jarak itu, subhanallah, didapati ternyata jarak dari jasad ke tempat tujuan lebih dekat hanya satu jengkal saja. Apa yang terjadi kemudian? Diambillah roh orang itu oleh malaikat rahmah. Dia nggak pernah mengucapkan Allahumma tubtu ilaika, nggak pernah mengatakan kata taubat, belum. Nggak pernah membaca istighfar, hanya keinginan kuat untuk taubat kepada Allah, dan Allah Maha tahu. Nah, sekarang bagaimana orang mengatakan nggak bisa dong ujug-ujug minta ampun kepada Allah? Memang situ siapa? Kebanyakan dosa. Harus cari mediator, ya enggak, yang bisa memediasi kita dengan Allah. Itu mengkiaskan dua hal yang berbeda, dan itu batil. Ya, Allah suruh kita langsung minta kepadanya kok. Coba tengok surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah kata kepada kita, ud'uni, berdoalah, mintalah kepadaku. Jelas perintahnya, minta, suruh minta. Bahkan Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, marah kepadanya. Mintalah kepada kata Allah, astajib lakum, aku ijabah doa permintaanmu. Sehingga sebagian ulama mengatakan, siapa yang Allah buka untuknya pintu doa, maka dibuka pula oleh Allah pintu ijabah. Tidak mungkin Allah buka untuk kita pintu doa dan ditutup rapat pintu ijabah. Itu tidak mungkin. Baik, kita lanjutkan. Wala minal ashjari, dan tidak pula yang berupa pepohonan. Sebab ada orang minta kepada pohon, diberikan apa? Kemanfaatan, dihilangkan kemudaratan. Enggak, kita enggak melakukan itu. Wal ahjar, tidak pula bebatuan. Antum ada yang masih suka pakai itu batu-batu yang dicincin itu? Nggak apa-apa kalau itu sekedar keindahan, nggak apa-apa. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dulu di Mekah pernah
kawanan burung itu menjatuhkan sepotong tangan di kota Mekah. Orang tahu tangan siapa karena ada cincin di tangan itu. Jadi nggak apa-apa. Kalau untuk aksesoris, untuk keindahan, ini batu bagus banget warnanya, garis guratannya, terserahlah. Tapi kalau mengatakan cincin ini bisa mendatangkan kemanfaatan bagiku, menolak mudariku, itu berbahaya. Itu berbahaya. Ada seorang laki-laki dilihat Nabi mengenakan gelang di lengannya min sufrin, dari plat warnanya kuning, atau sebutnya tembaga atau kuningan begitu dipakai di lengannya. Rasulullah bertanya, "Ma hadhihi?" Apa yang kau kenakan itu? Maksudnya apa maksud kau kenakan gelang itu? Apa maksudnya? Laki-laki itu mengatakan, "Minal wahinati ya Rasulullah," untuk meringankan rasa sakit nyeri di lenganku ini ya Rasulullah. Itu tujuannya. Aku kenakan gelang ini untuk meredahkan, menghilangkan, menyembuhkan rasa nyeri di lenganku ini. Itu alasannya. Bukan masalah apa material raw-nya, bahan dasarnya, ya enggak. Mau batu kayak, mau besi kayak, mau baja kayak, mau karet atau apa saja. Kalau niatannya seperti itu bermasalah. Anda masih ingat nama istri Abdullah bin Mas'ud? Siapa namanya? Antum kalau ditanya, tolong dijawab. Kalau antum nggak mau jawab, anak nggak bakal jawab kalau antum tanya. Adil kan? Adil dong. Siapa nama istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang terkenal itu? Ini orang terkenal, sahabiah terkenal. Kalau anak tanya, tahu nggak siapa nama istri saya? Antum nggak tahu, nggak ada masalah. Dia bukan siapa-siapa. Ya? Kalau nama sahabiah yang mulia, antum nggak kenal gimana? Siapa namanya? Ya udah, saya sebutin. Tapi nanti tolong pertemuan berikutnya kalau ditanya, ya antum ingat ya. Wes dicatat langsung. Pertemuan berikutnya lupa di mana catatannya, sama saja. Ustaz, jangan underestimate. Enggak, saya husnudzon sama antum. Antum itu enggak lupa, cuma pura-pura saja kok. Saya itu husnudzon kok. Biar kelihatan tawadu, ya enggak? Ya, karena Imam Malik mengatakan siapapun kalau ditanya selalu menjawab, cukup dia bohong. Nah, itu kata Imam Malik. Jadi siapapun yang ditanya apapun bisa menjawab, cukup baginya kebohongan. Saya yakin antum begitu prinsipnya, ya enggak? Asal ditanya diam itu, takut nanti dianggap pembohong, ya enggak? Subhanallah. Wanita itu namanya Zainab Al-Thaqafiyah radhiyallahu anha. Ya, gampang kok namanya, Zainab Al-Thaqafiyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Mas'ud pulang ke rumahnya, didapat istrinya di lehernya ada benang. Ada benang, seutas benang melingkar di lehernya. Abdullah bertanya, "Ma hadhihi?" Apa itu di lehermu? Apa dia menjawab? "Khaitun ruqitu bih." Ini benang, aku diruqyah dengan benang ini. Ini benang, aku diobati sakitku dengan benang ini. Langsung oleh Abdullah diputuskan, dibuang oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa Abdullah mengatakan? "Antum alu Abdullah la aghniya'u minasyirki." Kau itu istri Abdullah tidak butuh perbuatan syirik seperti itu. Jadi bukan masalah apa bahannya, niatannya, maksud tujuannya. Ya, apa yang kau kenakan itu? Minal wahina ya Rasulullah, kata laki-laki itu. Ini untuk mengobati rasa nyeri di lenganku ya Rasulullah. Apa Rasul menjawab? Inzi'ha. Inzi'ha itu artinya lepas dan buanglah apa yang kau kenakan di lenganmu itu. Buang, kata Nabi. An-nasu itu mengambil dengan cepat. Tarik keras, dibuang. Seperti Hudzaifah bin Yaman melihat orang pakai gelang di tangannya, langsung diambil, dibuang. Sambil mengucap firman Allah, ujung surat Yusuf itu. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan orang yang mengaku beriman tetapi sesungguhnya masih dalam keadaan musyrik. Maka Nabi mengatakan, lepaskan.
gelang di lenganmu itu, kalau itu niatanmu, harapanmu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Apa yang kau kenakan itu tidak menambah untukmu, melainkan semakin lemahnya kebergantunganmu kepada Allah. Demi Allah, kata Nabi, kalau kau mati dan gelang itu masih melingkar di tanganmu, ma aflahta abadan, kamu gak akan selamat selama-lamanya. Itu hadis sahih. Ya? Tapi Ustaz, banyak orang pakai begitu, Ustaznya juga begitu. Ya, terserahlah. Kita nggak harus berdebat masalah itu, ya enggak. Ini sudah melalui uji laboratorium macam-macam, ada sertifikasi, terserahlah. Kita bicara tentang ayat dan hadis. Ya, jadi Rasulullah perintahkan apa laki-laki tadi melepaskan gelang yang melingkar di lengannya ketika niatannya untuk meredahkan bahkan menghilangkan rasa sakit di lengan orang itu. Ya. Wala min ayyi syai'in, dan tidak pula segala sesuatu apapun namanya, gak akan kita bergantung harapan kepada sesuatu selain Allah. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada yang mempunyai hak untuk aku tunduk dan patuh kepadanya siwahu subhanahu wa ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lah begini harus diikrarkan, dan ikrar nggak cukup dengan lisan tapi dengan perbuatan. Wa hadza taqrirut tauhid bid-dalil, inilah cara mentakrir. Takrir itu menyatakan, mengakui, mendeklarasikan tauhid bid-dalil dengan dalil. Walaupun dalil itu tentu ada dua. Yang ini disebut dengan wa hadza dalilun aqliyun, ini dalil yang bersifat akli, artinya bisa diterima oleh akal. Jadi Allah mencipta kita punya akal supaya bisa memahami ayat-ayat Allah secara akliyah. Jadi sebenarnya akal itu tidak ada paradoksi pertentangan dengan an-naql. Naql itu ayat yang dinukil dari Al-Quran, dan tidak ada pertentangan. Coba anda perhatikan bagaimana Allah menjadikan satu di antara syarat orang itu mukallaf adalah al-akil, yang punya akal. Jadi akal sempurna itu satu di antara syarat orang itu jadi mukallaf. Al-muslim, al-akil, al-balik. Kayak besok akan datang Ramadan, siapa yang wajib berpuasa? Pasti muslimun, akilun, baligun. Akal itu harus. Ada orang gila masa Ramadan wajib puasa? Enggak. Enak dong, ya sampein gila dulu baru boleh gak puasa, ya enggak? Oh, dikasih sempurna akal kok malah cemburu, iri, ya. Jadi akal itu sangat-sangat penting. Jadi ada dalil itu akli, ada nakli. Pertanyaan, mungkinkah dalil akli bertentangan dengan nakli? Tidak ada. Kalaupun ada, berarti akalnya bermasalah, bukan naklinya bermasalah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran misalnya ayat 200, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, pergantian waktu malam dan siang, la ayatin li ulil albab, itu semua merupakan tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang yang Allah sebut dengan ulul albab. Ulul albab itu apa? Ulama mufassir mengatakan ulul albab bimana dzawil uquli, orang-orang yang punya akal dan difungsikan akalnya. Karena banyak orang tidak mau memfungsikan akalnya. Nah, orang yang suka mabuk, kecanduan narkoba itu kan memang nggak mau pakai akal, ditaktilkan. Coba renungkan dengan akal yang sehat. Itu khamr, arak apapun jenisnya, mereknya, kalau ditaruh di mangkok kasih kucing, coba dia minum atau tidak? Gak akan minum dia. Lah kok orang yang sempurna akal kok malah diminum, beli lagi, habis beli mabuk bareng,
itu overdose dan mati. Lu mati cembayar. Maka Allah mengatakan wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu memang zalim dan bodoh. Untuk mencelakai diri saja kok bayar ya. Antum kalau diberi minum oplosan gratis, wah itu jos itu langsung mati. Langsung sekarat, berbusa. Mau atau tidak? Nggak mau. Masih berfungsi akalnya. Jadi ulul albab apa artinya? Zawil uquli, yang punya akal. Manhum, siapa mereka itu? Bukan orang yang duduk merenung mikir, nyari inspirasi, nyari intuisi, bukan. Yang Allah sebut ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang selalu ingat Allah, sadar ia dicipta oleh Allah. Bukan dicipta dibiarkan begitu saja. Dicipta untuk tujuan mulia. Ibadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Dia selalu ingat kepada Allah. Qiyaman, ketika ia sedang berdiri, wa qu'udan, ketika sedang duduk, wa ala junubihim, ketika mereka rebahkan tubuh mereka, selalu ingat Allah fi kulli hal, dalam keadaan apapun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan. Tugas akal itu mikir gitu. Untuk orang gila nggak bisa mikir itu, nggak berakal gitu. Punya sebetulnya cuman nggak berfungsi. Jadi mereka memikirkan apa yang dipikirkan? Fi khalqis samawati wal ard, memikirkan ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi, bukan mikirin Allah. Allah nggak juru kita mikirin dia. Allah mengatakan dia di arsy, ar-Rahman alal arsy. Kayak apa ya dia Allah di arsy itu? Ngapain mikirin begitu? Tafakkaru fil khalqi, kata Nabi. Fikirkan apa yang Allah cipta. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan kau mikir tentang pencipta, itu Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadrahu. Kamu enggak akan menjangkau seperti apa hakikat Allah itu. Enggak disuruh malah dikerjain, disuruh malah diabaikan. Jangan. Mereka memiliki ciptaan Allah berupa langit dan bumi. Apa kesimpulannya? Apa konklusinya? Apa natijahnya? Orang yang berakal itu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, ternyata tidak sia-sia kau cipta alam semesta ini. Dengan melihat, memperhatikan ciptaan begitu sempurna, dan kau memang sungguh maha sempurna. Tidak akan ada yang sempurna kecuali dia maha sempurna. Jadi menggunakan akal justru untuk menguatkan ayat-ayat Allah, bukan mengingkari. Jadi kalau ada akal memikirkan sesuatu, kemudian ada paradoksi pertentangan Al-Quran, akalnya itu yang bermasalah, bukan ayatnya yang bermasalah. Nggak masuk akal. Ya, akalmu terlalu sempit dan salah. Alurnya itu salah, akalmu itu gitu. Bukan ayat yang salah. Kita nggak boleh mengatakan membaca hadis nggak masuk akal. Jangan pernah menimbang kebenaran dengan akal. Akal relatif dan nisbi, tidak mutlak. Hanya penopang kebenaran wahyu, tapi wahyu adalah mutlak benar. Nah, kalau firman kita mengatakan kul sadaqallah, katakan maha benar Allah. Akal kita mungkin salah. Itu. Thumma dzakara ad-dalil an-naqli, kemudian disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu ad-dalil an-naqli. An-naqli itu yang dinukil maksudnya nukila yunqal itu dinukil. Minal Quran, yaitu dari Al-Quran, termasuk hadis. Ingat, hadis Nabi atau sunnah itu apa disebut dengan apa? Syaqiqul Quran, syaqiqatul Quran. Fas-sunnatu hiya syaqiqatul Quran. Jadi sunnah itu merupakan saudara kandung Al-Quran. Tidak mungkin kita pisah Al-Quran dengan sunnah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau orang mengatakan cukup saya hanya Al-Quran saja, nggak perlu sunnah, nggak perlu hadis. Karena hadis itu ada yang dhaif. Iya, memang ada hadis yang dhaif, nggak dipungkiri. Karena ada hadis yang dhaif, akhirnya nggak mau pakai hadis. Sekarang kita coba pakai akal kita. Pak, Ibu, ada banyak uang palsu. Sebenarnya Bapak nggak mau pegang duit itu, karena duit ada yang palsu. Ada nggak begitu?
Enggak, pinter milih-milih yang palsu sama yang asli kok. Ada. Itu yang di dompet antum uangnya, ada uang, ada. Asli itu palsu, asli. Wah, itu tahu dia yang asli. Hah? Tapi kalau tulisan spesimen, itu baru itu palsu, itu mainan itu. Hadis juga begitu, ada yang sahih, bahkan mutawatir, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang mursal, ada yang muttarib, ada yang maudhu' dan sebagainya. Ulama sudah mengklasifikasikan. Jadi jangan berdalih karena ada hadis yang palsu kemudian nggak mau pakai hadis. Kalau antum ketemu orang begitu, bapak, uang juga banyak palsu pak. Bapak senang nyari uang. Harusnya dibuang itu duit itu, kasih orang aja. Ya, itu nggak ada, cuman begitu ya, nggak ada itu. Jadi dalil nakli itu imma dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Kenapa? Ibnu Katsir mengatakan, fas-sunnatu syarihatun lil Quran. Sunnah itu kedudukannya sebagai syarihatun, pensyarah, penjelasan dari Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaika dzikra." Dan kami turunkan kepada Muhammad az-zikra, ini Al-Qur'an, untuk apa? Litubayyina linnas, supaya kamu jelaskan kepada manusia. Tidak boleh kita mengambil pemahaman Al-Qur'an tidak dari jalan Rasul. Karena satu-satunya mendapatkan rekomendasi menjelaskan Al-Qur'an adalah Rasul. Ya. Makanya Rasul ingatkan kita, man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'ah. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya dan benar, maka salah. Masya Allah. Benarnya karena kebenaran, betulnya karena kebetulan, nggak tahu itu benar, hanya kebetulan saja. Maka nggak boleh amal itu karena kebetulan. Harus dengan ilmu dan keyakinan. Wa man qala fil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu. Dan siapa yang mengatakan sesuatu tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya atau dengan sesuatu yang ia tidak mengerti, tidak tahu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siaplah ia menempati tempat yang disediakan untuknya di neraka. Jangan main-main. Al-Qur'an itu kembalikan kepada ulama al-mufassirun kalau Al-Quran, kalau hadis kepada ulama hadis, mencari penjelasan dari mereka. Ya, jangan menurut saya, man anta idzan, anda itu siapa? Kita ini sebenarnya mengikuti ulama, bukan bicara dengan sendirinya, enggak. Wad dalilu, di antara dalil dari Al-Quran adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Coba lihat di situ ayat keberapa? Kedua. Ya. Karena Bismillah, sebagian ulama mengatakan itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ayat pertama Al-Fatihah adalah Alhamdulillah. Karena huruf atau basmalah di awal-awal surat itu merupakan al-fasil baina aswar, merupakan batas pemisah di antara surat-surat. Sepakat para ulama bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu di antara ayat-ayat dalam surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Balqis itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya fa'tuni muslimin. Kata Balqis, aku terima surat dari Sulaiman yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat bismillah di situ. Alla ta'lu alayya, jangan kalian menyombongkan diri dariku. Fa'tuni muslim, datanglah dengan apa? Berserah diri. Sepakat ulama, bismillah itu satu di antara surat ayat dan surat An-Naml itu. Ada khilaf di antara ulama tentang fi awailis suwar, di awal-awal surat. Apa itu termasuk bagian surat atau tidak? Ada khilaf dalam surat Al-Fatihah. Surat yang lainnya tidak. Al-Baqarah, bismillah tidak masuk ayat pertama.
Ali Imran pun demikian, An-Nisa juga demikian, ya, Al-Maidah. Bahkan surat Al-Bara'ah tidak ada basmalahnya, nggak disebutkan. Itu ada khilaf, ya. Maka antum banyak menemukan mushaf itu, ya, surat Al-Fatihah ayat pertama adalah Bismillah. Tapi nanti mungkin antum sudah pernah temukan ada mushaf itu yang basmalah tidak dimasukkan ke ayat yang pertama, tapi masuk ke dalam al-fasil bainas suwar, pemisah di antara surat. Allah alam bisawab. Karena ada satu riwayat mengatakan Rasulullah tidak mengetahui batasan-batasan surat-surat itu sampai diturunkan basmalah. Jadi dengan mungkin basmalah merupakan ayatun mustaqillah, ayat ini diturunkan secara terpisah. Untuk apa? Untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ayat yang kedua dari Al-Fatihah ini Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu di sini adalah ats-tsana, pujian. Allah memuji dirinya dan Allah adalah ahlu tsana, yang berhak untuk dipuji. Jangankan kita enggak harus dan wajib memuji Allah, Allah saja memuji dirinya. Sana itu menyebutkan kebaikan, pujian itu menyebutkan kebaikan, ya. Alhamdu, segala puji lillah, milik Allah. Siapa dia? Rabbil alamin, Rabb alam semesta, ay khaliquha, yang mencipta alam ini, wa malikuha, yang memiliki menguasai alam semesta ini, wa mudabbiru syu'uni, yang mengatur semua alam semesta ini. Hadhil ayatu hiya awwalul Qur'an fil mushaf. Ayat ini merupakan awal dari Al-Qur'an yang termaktub dalam mushaf. Laisa qablaha illa bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sebelum ayat ini selain itu basmalah yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa hiya akhiru kalami ahlil jannah, dan kalimat alhamdulillah itu merupakan akhir kalam, kata yang diucap oleh orang yang ada dalam surga. Sebagaimana firman Allah surat Yunus ayat 10, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir seruan mereka, permohonan mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kita banyak memuji Allah, ya. Jadi harus banyak mengucap alhamdulillah, karena itu merupakan pujian kepada Allah. Bahkan Rasulullah selalu memuji Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan gembira. Rasulullah mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Namun ketika Rasulullah merasa sedih, sesuatu yang mengganggu perasaan beliau, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, tetap memuji Allah. Segala puji hanya milik Allah atas setiap keadaan. Kemarin senang, Allah membuat kita senang. Sekarang sedih, Allah membuat kita sedih. Kemarin mendapatkan sesuatu, Allah memberi kita sesuatu. Sekarang kehilangan sesuatu, Allah yang mentakdir itu hilang dari kita. Jadi enggak ada keberatan dengan perbuatan Allah, enggak menggugat dan menghujat perbuatan Allah. Bila Allah ingin memberi, ya sampai untuk kita yang Allah beri itu. Kalau tidak, ya tidak, ya. Wallahu jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala iftataha bihal khalqa, mengawali ciptaannya itu dengan kalimat yang mulia ini, ya. Seperti dalam surat Al-An'am ayat pertama, Allah berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'aladz dzulumati wan nur. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Siapa dia? Alladzi khalaqas samawati wal arda,
Dialah yang mencipta langit dan bumi dan yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Rububiyatullah seperti ini orang-orang musyrik pun mengakui. Ya, sudah kita bahas. Ya, mengakui. Orang musyrik zaman Nabi itu tidak meragukan, tidak mengingkari rububiyatullah. Dalam surat Al-Ankabut misalnya ayat 61. Surat Al-Ankabut ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum." Kalau engkau bertanya kepada mereka, ini orang-orang musyrik. Kau tanya kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal arda?" Siapa gerangan yang mencipta langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara, dan yang menundukkan matahari dan bulan. Siapa yang membuat matahari beredar di garis edarnya? Begitu pula bulan. Andai itu pertanyaan kita disampaikan kepada orang musyrik, la yaqulunna Allah, mereka pasti mengatakan Allah. Fa anna tu'fakun, tapi kenapa kamu berpaling dari Allah? Ayat 63-nya Allah berfirman sama, wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i maa'a. Kalaupun kau bertanya kepada mereka siapa gerangan yang menurunkan air hujan dari langit, fahya bil arda ba'da mautiha, dan yang menghidupkan bumi setelah ia mati, menjadikan bumi tandus menjadi subur, siapa? La yaqulunallah, mereka pun pasti akan mengatakan Allah. Qulil hamdulillah, katakanlah segala puji hanyalah milik Allah. Bal aktsaruhum la ya'qilun, tapi kebanyakan mereka itu enggak pakai akal, enggak memfungsikan akalnya. Surat Zukhruf ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalaupun kau bertanya kepada mereka siapa yang mencipta mereka, lebih spesifik. Kalau kau bertanya kepada orang musyrik, man khalaqahum, siapa yang mencipta mereka, la yaqulunna Allah, orang musyrik itu mengatakan yang mencipta kami adalah Allah. Masya Allah. Jadi dari sisi rububiyah orang musyrik itu tidak ragu. Tapi kenapa mereka tidak mau tunduk patuh kepada Allah? Justru menitip harap kepada berhala-berhala mereka untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini melainkan hanya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Masya Allah. Ikhwani fillah. Jadi yang memiliki pujian karena mencipta langit itu hanya Allah. Mungkin orang bertanya, lantas siapa itu yang disebut oleh kaumnya Nabi Nuh, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'au wa la yaghutha wa yaqwa. Itu siapa mereka itu? Siapa yang disebut oleh orang-orang di zaman Nabi, ini Latta, ini Uzza, ini Manat, itu siapa? Padahal nama-nama itu adalah nama berhala. Memang Ibnu Abbas bercerita kelima nama berhala di zaman Nabi Nuh itu ada Wad, Ya'uq, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Itu nama-nama orang saleh. Nama orang-orang saleh. Ketika mereka meninggal, syaitan datang kepada mereka karena mereka sedih kehilangan orang yang mereka cintai, panutan mereka. Akhirnya syaitan membujuk mereka, buatlah patung semisal dengan mereka, dan masing-masing patung kasih nama orang saleh itu. Mereka tetap ibadah kepada Allah. Hanya kalau bersanding dengan patung orang saleh itu merasa tenang, seolah masih ada bersama mereka. Datang generasi demi generasi, syaitan menggoda anak cucu mereka. Bapak moyangmu dulu menyembah ini sesungguhnya gitu.
Masya Allah. Ya, bahkan orang musyrik di zaman Nabi menyebut berhala mereka itu namanya Latta dari kata ilah. Ya, Uzza dari kata Aziz, Manat dari kata Manan. Masya Allah. Siapa mereka-mereka ini? Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm mengatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Semua itu hanyalah nama-nama yang kalian sebut-sebut untuk mereka itu, untuk berhala-berhala kalian itu, dan disebut oleh bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biya min sultan. Allah tidak turunkan kuasa untuk kalian lakukan itu. Sultan itu rekomendasi, pembolehan, pembenaran. Gak ada Allah bolehkan kalian berbuat itu. Kalau kita ibadah kepada Allah, itu memang perintah Allah. Kita punya sultan, punya hujjah. Terus mereka mengikuti apa? Allah mengatakan, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka hanya mengikuti dugaan mereka saja, angan-angan mereka saja. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh nafsu mereka. Masya Allah. Jadi mereka mengikuti nafsu mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal datang untuk mereka petunjuk dari Allah, Rabb mereka. Diabaikan petunjuk Allah itu mengikuti hawa nafsunya. Maka hati-hati kita, jangan pernah kita mengikuti nafsu kita. Maka Allah ingatkan kita, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Allah sampaikan kepada kita, pernah kau melihat, pernah kau dapati orang yang menjadikan ilahnya itu adalah hawa nafsunya? Ibnu Katsir mengatakan, apapun yang diinginkan nafsunya itu diikuti, dituruti, wa in kana batilan, walaupun itu batil. Jadi apa yang diinginkan nafsu itu batil, diikuti. Dan apa yang tidak diingini oleh nafsu mereka, maka mereka enggak lakukan, walaupun itu hak. Subhanallah. Itu mana kata ittakhadha, ya, ilahu hawahu, mempertuhankan hawa nafsunya. Apa terjadi kemudian? Fa'adallahu Allahu ala ilmin, maka Allah sesatkan dia dengan ilmu Allah. Orang itu pantas disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena enggak mengambil petunjuk dari Allah. Wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi, dan Allah tutup rapat hatinya dan pendengarannya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah jadikan penutup di depan matanya. Masya Allah, hatinya tertutup, telinganya tertutup, penglihatannya tertutup, enggak mampu melihat, mendengar kebenaran. Apa kalimat berikutnya? Allah mengatakan, wa may yahdihi min ba'dillah. Siapa gerangan yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah menyesatkan dia? Enggak ada. Nah, sering kita mengucapkan, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Maka nikmat yang paling harus kita syukuri adalah an hadana lil iman. Allah beri kita hidayah untuk beriman. Itu harga yang luar biasa. Jangan sia-siakan nikmat Allah yang satu ini. Boleh kita kehilangan harta, boleh, mungkin. Jangan pernah kita kehilangan iman. Kalau iman sudah hilang, selesai, gak ada nilai apa-apa hidup ini. Maka ulama mengajarkan kepada kita, alaiha nahya, dengan iman kita jalani kehidupan. Wa alaiha namut, dengan iman semoga kita jemput kematian. Wa biha nub'atsu insyaallah, dan dengan iman semoga kelak kita dibangkitkan Allah. Wa khatama bihal khalqah, dan Allah pun menyudahi ciptaannya seraya berfirman, wa qudiya bainahum bil haqq, dan Allah tetapkan di antara mereka, Allah adili di antara mereka dengan benar. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan alhamdulillah rabbil alamin. Ini kalimat yang sungguh sangat luar biasa, ya. Fataha bihal khalqa, dengan kalimat sana pujian alhamdulillah Allah mengawali ciptaannya. Wa khatama biha,
dan dengan kalimat itu pula pujian kepada Allah itulah Allah akhiri ciptaannya. Fahiya kalimatun azimah. Dengan demikian tahmid alhamdulillah itu merupakan kalimatun azimah, kalimat yang sangat agung dan mulia. Fa qauluhu ta'ala, selanjutnya muallif rahimahullah taala mengatakan, dan adapun firman Allah yaitu alhamdu, yaitu as-sana 'alal mahmud, pujian atas kebaikan, ma'a mahabbati, memuji itu dengan kecintaan. Enggak mungkin kita memuji disertai kebencian, berarti pujian yang palsu. Jadi memuji Allah, menyebut kebaikan Allah itu ma'a mahabbati, diiringi dengan rasa cinta kepada Allah, wa ijlalihi, dan pengagungan Allah. Dan huruf alif lam al-ma'rifah di sini dalam kalimat alhamdu lil istighraq, untuk menunjukkan keseluruhan pujian. Maka ada istilah gharik. Gharik itu orang tenggelam. Disebut tenggelam kalau ambles semuanya ke dalam air. Kalau antum air hanya satu dengkul, bukan tenggelam namanya. Main air ya. Tapi kalau udah ambles masuk ke air itu, kelihatan tangannya, tenggelam lagi. Itu tenggelam namanya. Gharik, tenggelam. Istighraq, keseluruhan. Pujian itu hanya milik Allah. Ai jami'ul mahamidi lillahi mulkan wastihqaqan. Semua pujian-pujian itu hanya milik Allah, mulkan secara kepemilikan, wastihqaqan, ya, dan apa? Kepemilikan hak itu hanya Allah. Wa huwa al-mustahiqqu lil hamdil mutlaq, maka dialah Allah yang memiliki. Al-mustahiq artinya yang memiliki. Pujian itu al-mutlaq, itu yang mutlak. Wa amma ghairu, adapun selain Allah, termasuk kita manusia, fayuhmadu ala qadri ma yaf'alu minal jamil, hanya pantas dipuji sepadan dengan perbuatannya yang baik. Masya Allah, antum sabar, itu baik. Itu pujian, karena sabar sifat baik. Subhanallah, antum dermawan, itu pujian, karena dermawan sifat baik. Tapi pujian itu pantas hanya orang sedang berbuat baik. Ketika dia berubah menjadi berbuat buruk, nggak pantas dipuji. Berarti pujian kepada manusia tidak mutlak. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menasihati kita. Apa beliau mengatakan? Kalau engkau mendengar orang memujimu, artinya menyebut kebaikanmu, jangan serta-merta engkau senang gembira, karena pujian itu menyebut kebaikan. Tapi periksalah dirimu, tengoklah hatimu, adakah memang sifat-sifat mulia di hatimu pantas dengan engkau dipuji? Ya, Masya Allah, antum orang yang sabar. Oh, aku dibilang sabar. Sabar apa? Saya itu pemarah loh ya. Kalau ternyata ada memang sifat baik itu, alhamdulillah, saya memang orangnya sabar. Orang bisa merasakan ya. Kalaupun kita senang dengan pujian karena kebaikan sifat kita itu, bukan karena pujian orang itu. Ini penting. Jadi kalaupun kita merasa senang mendengar orang memuji kita karena sifat mulia kita, bukan karena pujian orang itu. Sehingga kita tidak akan mengatakan apalagi yang kau tahu dariku. Cuma itu saja. Berarti kau belum kenal aku dong. Enggak. Kita merasa senang karena Allah memberi sifat kita mulia. Jadi sifat mulia Allah berikan untuk kita, kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau antum disebut-sebut kebaikan, tengok dulu, ada nggak? Oh ada. Kalaupun senang bukan karena pujian orang itu, tapi senang bersyukur kepada Allah mendapat anugerah Allah sifat yang mulia itu. Sebaliknya, kalau dipuji ternyata tidak ada, kita temukan sifat-sifat mulia di hati kita, dalam diri nggak ada sifat mulia.
fa farahuka bil madhi ghayatal jununi, kata beliau. Maka senangmu dengan pujian menunjukkan kau sempurna dalam kegilaanmu. Lalu dipuji nggak ada kok. Bapak orangnya sabar, padahal kita nggak sabar, kok senang? Oh, gila. Maka memuji yang tidak proporsional itu hinaan. Kita kulit hitam misalnya, kulit hitam. Wah, bapak putih kulitnya, masih ketawa-ketawa senang, nggak tahu diri loh. Tapi kalau dibilang hitam, emang kenapa? Luqman Al-Hakim itu seorang budak milik Banu Hashas. Ditugaskan majikannya menggembala kambing. Orang suka ketemu Luqman itu menggembala kambing. Qasirun, pendek tubuhnya, ya, pendek tubuhnya, hitam warna kulitnya, pesek hidungnya, keriting rambutnya, tebal kedua bibirnya. Itulah Luqman. Itulah Luqman, kata Ibnu Abbas. Itu profil Luqman itu. Mungkin ukuran kebanyakan wanita nggak masuk nominasi untuk dipilih Anda. Tapi subhanallah mulianya Luqman ini. Luqman mulia sekali. Suatu ketika Luqman duduk, dikerumuni banyak orang mendengarkan untaian kalimat diucapkan Luqman itu. Orang mendengar. Nah, orang yang pernah ketemu Luqman itu penasaran, didekati. Anda Luqman? Kami Luqman bukan? Ya iya, saya Luqman. Abdu Bani Hashas, budak Bani Hashas. Oh ya iya. Ra'il ghanam, yang ngawon kambing itu bukan? Ya iya, saya ngawon kambing itu saya. Antal aswadu, kami berkulit hitam ya. Ini orang juga kurang ajar ya. Nanya pertama dua masih masuk akal itu. Ya enggak? Kamu Luqman? Oh iya, saya Luqman gitu. Budak Bani Hashas? Ya iya. Penggembala kambing? Iya. Lah keempatnya nggak enak banget ini. Kalau antum masih marah deh. Antal aswadu, kami berkulit hitam itu bukan? Luqman nggak marah itu. Luqman hanya mengatakan amma sawadi fadhahirun. Nah, kalau warna kulit hitamku ya udah kelihatan. Gitu aja jawabannya. Kalau kita, apa lu bilang? Emang hitam mau diapain? Kalau di peluk putih malah tersinggung. Pesek hidung kita, wih mancung banget. Apa? Mancung, melek, buka matanya. Pesek nih lihat. Gitu ya. Jadi kalau dipuji pun jangan terlalu senang dengan pujian, nggak ngaruh apa-apa. Sebaliknya kata Imam Ibnu Qudamah, kau pun bila dimaki, dicaci, ya jangan marah, periksalah pada dirimu, karena cacian itu artinya menyebut keburukan. Mencaci itu menyebut keburukan. Orang kok pelit, nah itu mencaci keburukan. Pelit itu jelek. Orang kok pemarah begitu, nah, jelek gitu. Kalau orang sebut keburukan kita juga jangan serta-merta marah. Tengok diri kita, ada ke keburukan itu? Ada ternyata. Ya jangan marah, kasih hadiah orang itu. Kenapa? Dia berani menyebutkan sesuatu yang kita nggak berani menyebutkan. Orang itu berani menyebutkan. Kita dibilang apa nih? Pemarah. Kita nggak pernah ngaku saya ini pemarah, enggak kok. Ya? Bahkan cucu Ali bin Abi Thalib namanya Ali bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Jalan ke masjid sama teman-temannya. Di tengah jalan ada orang maki-maki dia, dimaki, dia kata-katain. Enggak marah itu. Justru teman-teman Ali itu yang tersinggung, mau dipukul. Kata Ali bin Hasan bin Ali, jangan. Didekati orang itu. Ali bin Hasan mengatakan, apa yang kau tahu lebih dari keburukanku selain kau sebut tadi? Kau sebutkan cuma 2 keburukanku. Aku punya lebih banyak keburukan. Jika kau mau, aku akan sebutkan kepadamu keburukanku supaya kau lebih puas memaki-maki diriku. Malu dia dibuatnya. Kau sebutkan aku 1, 2 keburukan. Aku tuh banyak keburukanku kalau mau. Aku kasih tahu, oke? Supaya kamu bisa puas maki-maki diriku. Wah, akhirnya Ali bin Hasan dilepaskan jubahnya, dikasih orang itu, disuruh kawin itu, dikasih orang itu. Masya Allah, ini hati apa ya ndak? Kita kalau dikatain langsung ngamuk ya Pak. Ya Allah gitu kan. Kalaupun cacian orang itu nggak ada dalam diri kita, nggak ada keburukan dalam diri kita, toh juga nggak perlu marah.
Karena keburukan bagi orang itu kebaikan buat kita. Masya Allah. Maka pelajaran kita, pujian tidak akan mengangkat kemuliaan kita di mata Allah, cacian pun tidak akan mengurangi kemuliaan kita di depan Allah. Enggak. Karena bisa memuliakan itu hanya Allah. Tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'. Kau muliakan yang orang yang hendak kau muliakan. Orang yang sudah Allah muliakan tidak akan pernah hina meskipun dicaci, dinista oleh manusia. Sebaliknya, wa tudhillu man tasha', dan kau hinakan ya Allah orang yang hendak kau hinakan. Ketika Allah sudah menghinakan seseorang, tidak akan pernah mulia kendati pun disanjung, dipuji oleh manusia. Maka jangan terlalu risau dengan pujian, atau berharap dengan pujian, atau risau dengan cacian. Enggak ada masalah, karena ikhlas itu ke atas, vertikal kepada Allah. Ya. Mari kita lanjutkan. Wa ammal hamdul mutlaq, adapun pujian yang mutlak, al-kamil yang sempurna, fa huwa lillahi azza wa jalla, hanya milik Allah. Kenapa? Li'anna ni'ama kulluha minhu, karena semua kenikmatan-kenikmatan, ni'am itu jamak dari kata nikmatun. Ya. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan li'anna ni'ama, karena sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan itu kulluha, semuanya min Allah, dari Allah. Seperti dalam surat Al-Quran Allah sebutkan, surat An-Nahl, Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, maka apapun kenikmatan yang ada padamu, maka itu dari Allah, maka pujilah Allah. Wa hattal makhluqu idza asda ilaika syai'an minal ihsan fa innahu minallah azza wa jalla. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampai makhluk yang manapun, siapapun itu orang, ketika asda ilaika syai'an, asda bimana ahda, atau memberi sesuatu kepadamu, minal ihsan, yang berupa kebaikan. Ada orang memberi kita sesuatu yang baik buat kita, fa innahu minallah, hakikatnya pemberian itu dari Allah. Berterima kasihlah kepada orang itu dan bersyukurlah kepada Allah. Maka ucapkan jazakallah, doakan orang itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan, siapapun yang berbuat baik kepadamu, ucapan perbuatan, fakafi'uhu, maka balas kebaikan orang itu. Balas. Dia memberi sesuatu, balas memberi sesuatu kepada orang itu. Ya. Mukafa'ah itu memberi balasan. Orang berbuat kepada kita, beri dia balasan baik kepada kita. Karena Allah berfirman, fahal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan hanya kebaikan yang serupa? Tapi saya nggak punya sesuatu yang bisa aku berikan kepada orang itu. Nabi mengatakan, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, kalau engkau tidak mampu memberi sesuatu balasan atas kebaikan orang itu, fad'u lahu, maka doakan, jazakumullah, jazakallah, barakallahu fikum, doakan. Ya. Kepada orang itu kita berterima kasih, kita doakan, kepada Allah kita bersyukur. Ya. Walladzi sakhkhara laka hadzal makhluk, karena Allah lah yang menggiring. Sakhkhara itu yang menggiring, atau yang menentukan, atau yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu bagimu. Maka kalau kita sudah yakin Allah yang memberi rezeki, enggak usah risau. Kapan malaikat turun dari langit membawa rezeki untuk saya? Enggak usah pikirin. Asal kita minta, Allah ijabah doa kita, Allah yang mengatur. Maka jangan mengatur Allah. Ya Allah, aku minta rezeki, 5 juta, itu pun besok pagi aku bangun tidur harus ada di bawah bantalku loh ya. Allah enggak akan dengar doa kita seperti itu. Minta kepada Allah. Nanti Allah menentukan caranya, lewat tangan siapa. Kayak antum kalau doa yang belum punya istri, minta istri yang soleha, udah minta saja soleha. Entah itu namanya soleha atau apa gitu kan, penting soleh minta. Gak usah dijelaskan.
Solehah itu perempuan yang tinggi sampai kulitnya kuning langsat, hidungnya mancung. Allah tahu, ngapain ngajarin Allah? Jadi doa nggak usah ditafsir seperti itu. Ya? Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an, rezeki yang banyak sebanyak, maksudnya banyak itu ya Allah ya di atas 5 juta lah. Kalau 100.000 mah dikit. Ngapain ngedikte Allah begitu? Kalau Allah sudah mengijabah doa kita, Allah tahu dengan dan cara apa itu sampai kepada kita. Orang memberi kita sesuatu, yakin Allah memberi kita lewat tangan orang itu. Tapi jangan kurang santun sama orang itu. Maaf Pak, saya nggak terima kasih sama Bapak. Kenapa? Loh kenapa? Ya yang ngasih kan Allah, Bapak cuma nganterin doang. Itu kurang adab namanya, harus beradab. Walaupun hati kita meyakini rezeki itu di Allah, tapi Allah gerakkan orang itu. Sakhara laka hadal makhluk. Allah menggerakkan orang itu untuk datang kepada memberi sesuatu untukmu. Wa huwallazi makkanahu min ayyuhsina ilaika, dan Allah lah yang memungkinkannya. Nah, enak tak bahasa Arab? Enak kan? Wa huwallazi, dan dialah Allah makkanahu yang memungkinkannya. Doa enak bahasa Arab itu. Udah jadi bahasa Indonesia kok. Ya. Mungkin bahasa Arab orang kita mungkin, nah gitu aja, sama itu. Allah lah yang memungkinkan orang itu min ayyuhsina ilaika, untuk berbuat baik kepadamu. Falhamdulillah, falhamdu yarji'u ilallah azza wa jalla. Dengan demikian segala pujian itu hanya kembali kepada Allah. Ya. Pokoknya semua kenikmatan pasti kita syukuri. Habis makan, alhamdulillah alladzi at'amana. Habis buang hajat, alhamdulilladzi adhaba anna al-adhan, seterusnya. Bangun tidur, alhamdulillah, masya Allah. Tapi permasalahannya, sadar nggak itu sedang memuji Allah? Kan itu aja kan. Jadi ungkapan nggak jelas saja, kaget aja itu. Ya? Harus sadar. Bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sadar segala puji hanyalah milik Allah yang telah kembali hidupkan kami setelah ia matikan kami, kepadanya kami akan kembali. Karena tidur dan bangun tidur itu merupakan mutlak perbuatan Allah. Coba antum periksa nanti dalam surat Az-Zumar ayat 42, surat 39 ayat 42. Begitu jelas Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah dialah yang mewafatkan jiwa ketika datang kematiannya, dipisahkan jiwa dari raganya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga mewafatkan jiwa orang yang belum sampai kematian di waktu tidurnya. Maka Allah mengatakan wa ja'alna naumakum, kami jadikan tidur kalian subata, waktu untuk istirahat. Saya tuh senang-senang saja ngaji, bikin antum tidur nggak apa-apa, nggak usah dibangunkan, itu nikmat Allah kok. Cuman saya pengen aja ikut tidur gitu loh, ikut merem gitu, kayak apa enak kali ya. Ngaji jamaah, saya semangat begini, jamaahnya enak banget tidurnya. Gantian dong gitu. Sama, tidur nikmat Allah. Dan Allah mewafatkan jiwa orang yang belum sampai kematiannya. Kapan? Fi manamiha, di waktu tidurnya. Maka Syaikh rahimahullah taala mengatakan an-naumu syakikul maut. Tidur itu adalah saudara kembarnya mati. Maka kalau nggak ngantuk-ngantuk bener, jangan tidur gitu loh. Mati loh itu tidurin. Cuman kecil. Ya, nanti mati beneran ya, tidur beneran itu nggak bangun-bangun. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, dan Allah tahan jiwa itu untuk kembali ke raga, ditahan, nggak balik lagi ke raga. Siapa? Allati qada 'alaihal maut, yang sudah Allah takdirkan kematiannya. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepas kembali jiwa itu kembali ke raga orang itu. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai pada batas waktu Allah tentukan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda kekuasaan Allah, bergerak mau memikirkan. Melek merem saja itu ada kekuasaan Allah. Setiap kita mengunyah makanan, dicerna, diproses, dipilah-pilah, mana menjadi darah, jadi daging, macam-macam. Yang enggak kepake dibuang,
itu Masya Allah, itu kehendak Allah, aturan Allah. Maka kita memuji Allah, alhamdulillahilladzii at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang menghadirkan makanan buat kami, minuman buat kami. Itu Allah semua. Maka sering saya katakan, kalau kita lapar mendapatkan makanan, jangan diukur dengan selera. Nanti rewel pasti itu. Setiap nikmat yang Allah hadirkan ke kita, syukuri itu nikmat Allah. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, wa min hadyihi sallallahu alaihi wasallam, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam urusan makan minum, Ibnu Qayyim mengatakan, annahu la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafkudan. Nabi itu tidak pernah menolak apa yang dihidangkan. Nggak pernah menolak. Suka dimakan, tidak juga tidak. Wala yatakallafu mafkudan, dan tidak menyusahkan diri untuk mencari yang tidak ada. Habis ini kita pulang, nanti istri menyediakan makanan malam. Nggak tahu apa makanan malam antum nanti. Apapun nanti kita dapatkan, syukuri. Maunya nasi goreng, nasi uduk, mana saya mau, ribut. Jadi bikin masalah. Setiap saat mendapatkan makanan, syukuri, itu Allah yang menentukan. Ya, jadi jangan suka dipermasalahkan, jangan takaluf itu menyusahkan diri. Udah tahu nggak ada, dicari. Ikhwani fillah, cukup ya sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya, wa qauluhu lillah. Kenapa lillah? Ya, itu jar dan majrur, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ikhwani fillah, di penghujung halaqah kita sore hari ini, mungkin dari apa yang tadi kita bahas, ada poin-poin yang ingin antum sampaikan. Ada mau ditanyakan, silahkan. Kenapa? Silakan. Tentang bahaya pemikiran Khawarij. Nah, Khawarij itu kata jamak dari kata kharij, orang yang keluar. Keluar dari mana? Keluar dari barisan Ali. Disebut kelompok Khawarij, disebut dengan istilah Haruri, karena mereka setelah memisahkan diri itu menempatkan sejarah bahwa Khawarij ini adalah kelompok awalnya itu dengan Ali, termasuk orang yang berpihak kepada Ali dalam perang Siffin bersama Muawiyah itu. Ya, ketika Muawiyah dan pasukannya nampak akan kalah, maka mereka ingin damai, gitu loh. Ali minta pendapat para sahabat-sahabat Ali itu, diterima atau ditolak. Ada yang mengatakan kita terima saja, mereka itu saudara kita kok. Ali itu menantu Rasulullah, anak paman Nabi. Abu Talib itu paman Nabi. Muawiyah sama, saudara sepupu Nabi, karena Ummu Habibah itu adalah saudara daripada Muawiyah, putri Abu Sufyan. Abu Sufyan itu mertua Rasulullah. Jadi semua itu orang dekat Nabi. Dan kita memang tidak punya untuk menjustifikasi, menghakimi siapa yang salah, siapa yang benar. Ali yang benar, Muawiyah yang salah. Enggak. Kita hanya bisa mengambil pelajaran ketika interest kepada kekuasaan, kedudukan, itu orang tidak akan selamat daripada pertikaian. Kalau kita menyebut nama Ali, pasti kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Kita menyebut nama Muawiyah, kita mengatakan radhiyallahu anhu. Ya, jadi nggak boleh kita berburuk sangka kepada siapapun, karena Rasul ingatkan kita, Allah, 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 kata Nabi. Maksudnya takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Allah, Allah fi ashabi. Takutlah kepada Allah perihal sahabatku. Ali menantu dan sahabat Rasulullah. Muawiyah adalah saudara ipar Rasulullah dan sahabat Rasulullah. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan kalian menjadikan mereka sebagai sasaran. Gharad itu sasaran, sasaran bidik, sasaran kebencian, sasaran buruk sangka saja. Jangan. Ya. Kalaupun mereka berbuat buruk, tentu kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada keburukan mereka itu. Tidak pantas kita menilai mereka, apalagi menyalahkan mereka. Mereka adalah manusia yang memang tidak maksum. Sebagian kelompok Ali mengatakan kita terimalah, atau mereka saudara kita. Yang lain mengatakan jangan, ini wilayah perang.
Perang itu nggak boleh jujur seperti itu. Rasul mengatakan al-harbu khit'ah, perang itu tipu daya. Jangan itu tipu daya. Akhirnya Ali lebih memilih yang pertama tadi, arbitrase, damai saja. Ditunjuk oleh Muawiyah, Amr bin As, orang diplomat ulung. Oleh Ali ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari, seorang yang sangat-sangat jujur, orang yang wara, orang yang zuhud, untuk bersepakat. Dalam kesepakatan itu disepakati bahwa keduanya akan dilepaskan dari kekhalifahannya untuk diserahkan kepada kaum muslimin. Memilih siapa? Khalifah kaum muslimin. Ya. Dan Abu Musa ditunjuk untuk pertama menyampaikan itu. Dengan ini kami nyatakan Ali lepas dari kekhalifahannya, diserahkan kemudian kepada kaum muslimin. Semestinya Amr bin juga begitu, tapi faktanya tidak. Setelah Abu Musa menyatakan Ali berhenti dari kekhalifahannya, justru Amr bin mentakkidkan, menguatkan, dengan demi aku kukuhkan kekhalifahan Muawiyah, perang lagi. Sehingga kelompok yang tidak setuju meninggalkan Ali, kelompok Ali itu. Jadi Khawarij itu asalnya memang kelompok yang tidak setuju dengan ijtihad Ali, ya. Tapi kemudian merambah kepada urusan akidah sehingga mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah dan seterusnya. Itu masalahnya, ya. Jadi kemudian dikenal dengan akidah takfir itu ya begitu akhirnya. Jadi itu memang catatan sejarah dan ada. Jadi saya pikir kita harus belajar untuk salimus sadri, salimul lisan, ya, selamat hati kita dari buruk sangka kepada siapapun, apalagi para sahabat. Ya, yang jelas-jelas, ya, Allah perintahkan kita mengikuti mereka. Coba untuk periksa surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan generasi yang terdahulu yang pertama menyatakan iman Islam mereka dari kaum muhajirin dan ansar, itu sahabat Nabi semua. Ya Ali, ya Muawiyah. Walladzina taba'um bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka sebab mereka ridho kepada Allah. Jadi bagi kita harus ya sudah khusnudzon dengan semua para sahabat, ya. Jangan seperti orang Syiah yang mengatakan Aisyatu finnar, Aisyah di neraka, takulul jiyaf, ia makan bangkai-bangkai di neraka. La ilaha illallah. Aisyah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia merupakan sayyidatun nisa alil jannah, pemimpin perempuan di surga nanti. Bagaimana orang Syiah mengatakan begitu? Itu urusan mereka. Karena salah satu akidah Syiah adalah sabbus sahabah, harus mencela para sahabat. Semua orang sahabat itu kafir kecuali beberapa orang saja. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah justru memuliakan semua para sahabat. Karena sahabat itu orang yang pernah ketemu Nabi, mendengar ucapan Nabi, menerima dakwah Nabi, hidup dengan iman, mati pun dalam keimanan, itulah sahabat. Kita wajib cinta mereka. Kalaupun mereka ada friksi, ada pertentangan, itu manusiawi. Khalid bin Walid pernah memaki-maki, mencela Abdurrahman bin Auf, sampai Rasulullah mengatakan, ya, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Padahal Abdurrahman sahabat Nabi, Khalid bin Walid sahabat Nabi. Hanya Abdurrahman lebih dahulu masuk Islam sebelum Khalid bin Walid. Jadi jangan mencela sahabat-sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban, sebab andai pun kalian berinfak dengan harta berupa emas sebesar gunung Uhud. Sallallahu rahimahullah ta'ala mengatakan misla Uhudin itu bisa hajman au thiqalan, bisa bentuk dan beratnya atau besarannya. Hajman itu besaran, besarnya gunung Uhud itu, atau thiqalan itu beratnya. Andai engkau menginfakkan emas berupa sebesar atau seberat gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, itu tidak akan setara dengan sedekah sahabatku walaupun dengan satu mud, 2 genggaman ciduk tangan manusia begini. Sahabat segini, kita segitu, infak kita enggak lebih utama daripada infak sahabat. Wala nasifahu, bahkan separuhnya pun lebih utama sedekah sahabat. Terus bagaimana kita lancang untuk mencela sahabat? Masya Allah, jangan. Kita cintai sahabat. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada sahabat Nabi, itu yang mengantarkan kita untuk ketemu dengan sahabat Nabi nanti di akhirat. Ya.
walaupun amalan kita jauh dari amalan sahabat itu, ya. Karena Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta, kau nanti bersama orang kau cintai. Anas bin Malik mengatakan, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku cinta Utsman, dan aku berharap bertemu dengan mereka nanti di akhirat meskipun amalku tidak sebaik amalan mereka. Ya, nah? Wallahu a'lam bissawab. Cukup Ikhwan? Ada lagi yang disampaikan? Silakan ah. Jangan. Ya enggak apa-apa, antum lihat sisi yang mana. Karena memang sahabat mempunyai fadail kelebihan satu sama yang lainnya. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, "Hal ahadum minkum asbaha sha'iman?" Ada di antara kalian yang hari ini berpuasa? Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ma haddastu nafsi al-barihah bisawm." Ya Rasulullah, semalam aku enggak niat puasa. Fa asbahtu muftiran, maka hari ini aku sedang tidak berpuasa. Abu Bakar mengatakan, "Walakinni haddastu nafsi bisawm al-barihata fa asbahtu sha'iman." Aku semalam memang niat untuk berpuasa, maka hari ini aku sedang berpuasa. Rasul bertanya lagi, "Hal ahadum minkum zara maridan?" Ada di antara kalian yang menjenguk saudara yang sakit? Umar menjawab, "Ya Rasulullah, sallaina falam nabruh." Semalam kami sholat langsung pulang. Fa kaifa nazuru mardo? Gimana kami jenguk orang sakit langsung pulang? Abu Bakar mengatakan, "Sami'tu anna akhi Abdurrahman bin Auf syaki." Semalam ya Rasulullah, aku mendengar saudaraku Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Syaki, antum bilang syakau, itu bahasa Arab, ya enggak? Syaki itu orang yang sedang sakit, mengeluh itu. Faja'altu tariqi ilaihi hina haraj ila masjid, maka aku arahkan jalanku ke rumah saudaraku itu untuk menjenguknya ketika aku ke masjid. Yang ketiga, Rasulullah bertanya, "Hal ahadum minkum tasaddaqa bisadaqatin?" Ada di antara kalian yang sedekah? Umar mengatakan, "Kami habis langsung pulang ya Rasulullah, enggak sempat sedekah." Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, dakhaltu al-masjidah." Aku masuk ke masjid. Mau masuk masjid. Fa idza sa'ilun yas'alu. Tiba-tiba aku dapati orang miskin minta-minta. Fa ra'aitu fi yadi Abdurrahman kisra khubzi syairin. Aku tengok di tangan anakku Abdurrahman ada sepotong roti gandum. Fa akhadtuhu min yadi. Aku ambil dari tangan anakku itu, fa dafa'tu ilai. Aku serahkan orang miskin itu. Apa Rasul mengatakan? Abshir anta ya Abu Bakar bil jannah. Gembiralah kau Abu Bakar, kau di surga. Mendengar itu Umar mengatakan, au ya lil jannah. Aduh, kenapa enggak saya lakukan? Ya. Jadi memang sahabat mempunyai fadail. Nah, untuk mengetahui keutamaan para sahabat, kelebihan masing-masing, antum boleh tengok kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Wah, buku yang luar biasa itu. Biografi para sahabat, masing-masing punya keutamaan kelebihan. Abu Hurairah misalnya, ya, Bilal misalnya. Rasul bertanya, "Bilal, apa sih amal yang paling kau inginkan dalam Islam?" Ayyu amalin arja ilaika fil Islam. Amal apa sih yang kamu lakukan yang sangat kau harapkan dalam Islam pahalanya? Kenapa itu ditanya Nabi kepada Bilal? Beliau mengatakan, "Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Aku mendengar gesekan alas kakimu di depanku di surga. Masya Allah. Apa Bilal menjawab? "Ya Rasulullah, lam atatahhar." Aku tidak pernah bersuci, berwudu siang malam, melainkan aku sertakan bersama wuduku itu salat 2 rakaat, walaupun tidak diwajibkan oleh Allah. Luar biasa sahabat ini. Jadi banyak sahabat mempunyai mumayyazat, kelebihan yang luar biasa. Abu Dahdah, antum dengar kisahnya? Abu Dahdah, waduh luar biasa ini. Sampai Rasulullah mengatakan, "Kam min 'idqin mu'allakin aw mudla fil jannati la bidahdah." Gimana kita enggak kagum dengan sahabat ini? Berapa banyak pohon-pohon korma
yang rimbun dedaunannya dan lebat buahnya di surga. Milik siapa? Milik Abu Dahdah. Masya Allah. Sahabat Nabi masih hidup, berpijak kaki di tanah, tapi punya kebun di surga. Antum punya apa di surga? Ada apa dengan Abu Dahdah ini? Ceritanya sederhana. Jadi di Madinah di zaman Nabi itu ada dua orang bersengketa, ribut. Gara-gara satu orang yang punya kebun dekat dengan kebun orang satu lagi tadi, pengen bikin pagar untuk memisahkan dua kebun itu. Tiba-tiba dari kebun tetangganya ada pohon korma yang merunduk masuk ke kebun dia, nggak bisa dibikin pagar. Dia bilang, "A'tini nakhlah." Berikan untukku sebatang pohon aku tebang untuk bikin pagar. Oh, nggak bisa, lah, nggak bisa. Bi'ni anha. Ya udah kau jual saja kepadaku, aku bayar. Nggak bisa. Masa Allah. Datang yang mengadu kepada Rasulullah. Ya. Hanya Rasulullah katakan, suruh kemari sahabatmu itu. Datang dua orang pemilik kebun itu kepada Nabi. Kepada pemilik kebun yang pohonnya sudah runduk tadi, Rasulullah mengatakan, "A'tihi an-nakhla." Berikan kepada dia sebatang pohon kormamu itu. La ya Rasulullah, berilah. Hampir 3 kali Rasulullah minta. A'ti nakhla. Enggak mau dia. Rasul mengatakan apa? A'tihi an-nakhlata walaka biha nakhlatun fil jannah. Berikan sebatang pohon kormamu yang sudah mau rubuh runduk itu untuk korma di surga, kebun korma, apa namanya, pohon korma di surga. Entah orang itu nggak dengar, nggak ngerti, atau saking pelitnya, kira-kira yang mana lebih dekat ini? Jadi Rasulullah mengatakan, berikan kepada sahabatmu itu pohon kormamu itu untukmu pohon korma di surga. Dia mengatakan, lah ya Rasulullah, nggak mau ya Rasulullah. Masya Allah, sahabat heran, ini ada apa orang ini? Entah nggak ngerti ucapan Nabi itu. Saya pikir kecil kemungkinan, mungkin saking pelitnya Pak, saking cintanya kepada dunia ini. Abu Dahdah merapat mendekat Rasulullah. Ya Rasulullah, in ana ishtaraitu an-nakhlata. Kalau aku beli pohon korma orang itu ya Rasulullah, berapapun harganya. Wa wahabtu li ghulam, aku berikan kepada orang yang satu lagi. Afaliyan nakhlatu fil jannah. Apakah untukku pohon korma di surga? Rasul mengatakan, "Na'am, ya." Enggak panjang-panjang kata. Ya hada, sini. Kepada pemilik kebun yang merunduk tadi pohon kormanya. Ya hada, ibta'tun nakhlata, aku beli kebun kamu, pohon korma kamu sudah runduk tadi, bibustani allati fihi sittumi'ati nakhlah, aku beli, aku tukar sebatang pohon kormamu yang merunduk mau roboh tadi dengan kebunku yang ada di dalamnya 600 pohon korma. Masya Allah. Antum masih mengatakan, wah ini nggak sebanding dong. Masa satu pohon korma diganti 600 pohon korma berikut kebunnya. Itulah sahabat. Gimana kita nggak kagum? Diterima sama orang itu, senang. Langsung Abu Dahdah datang ke kebunnya, ada istrinya, ada anaknya sedang makan buah korma di kebun itu. Kata Abu Dahdah, ya Ummat Dahdah, ukhruji wa abna'uk. Ummat Dahdah, istriku, keluarlah segera dari kebun ini, ajak serta anak-anakmu. Qad bi'tu al-bustan, aku sudah menjual kebun kita ini. Istrinya bertanya, liman, kepada siapa kau jual kebun ini? Lillah binakhlatin fil jannah, aku jual kepada Allah diganti pohon korma di surga. Apa istri Abu Dahdah mengatakan? Rabiha bai'uk, rabiha bai'uk, sungguh beruntung kau berjual beli dengan Allah. Barakallahu fi mashtarid, Allah berkahi jual belimu. Ini perempuan luar biasa ya, nggak komplain. Kalau antum gimana kira-kira? Pak, mana duit gajian hari ini? Kan tanggal 2 ini gajian. Oh, udah tadi terima gajian, terus mana duitnya? Udah aku infakin semuanya di jalan Allah. Kira-kira reaksinya kayak apa itu istri kita? Antum bisa membaca wajah istri antum? Waduh, bukannya nggak diberi makan malam, entah kemana itu perempuan perginya ya, enggak? Minggat dia. Berarti kita belum berhasil ya, didik istri ya. Contoh istri Abu Dahdah tadi, aku jual kebun kita kepada Allah untuk diganti dengan pohon korma di surga. Rabiha bai'uka, kau beruntung jual beli dengan Allah. Barakallahu fi mashtarit, Allah berkahi jual belimu dengan Allah. Langsung anaknya dipanggil oleh Ummu Dahdah gitu. Anak yang masih makan korma, keluarin. Bapakmu sudah jual kebun ini. Disuruh ngeluarin yang dikunyah anaknya, suruh ngeluarin karena nggak berak lagi. Bahkan di rokok kantong baju anak itu ada butir kurma, langsung disuruh ngeluarin. Pertanyaan sederhana, tidak pantaskah orang sebenarnya masuk surga? Lantas
Pantaskah kita masuk surga? Anda bandingkan saja, komparasikan. Ya, jadi memang kita butuh mencontoh sahabat luar biasa. Sa'ad bin Abi Rabi'ah dipersaudarakan Rasulullah dengan Abdurrahman yang masih miskin waktu itu. Saudaraku, aku punya harta yang banyak. Aku ingin membagi 2 hartaku. Kau ambil separuh, untukku separuh. Aku juga punya istri 2. Tanya, mana kira-kira yang lebih kau cintai? Aku ingin menikahkan denganmu setelah aku ceraikan dia. Kalau Abdurrahman macam saya dan antum, kira-kira apa jawabannya? Terima atau ditolak? Terima, ya enggak? Kita gitu loh. Abdurrahman mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi saudaraku dengan harta dan keluargamu itu. Bal dullani ala suq. Cukup kau tunjukkan di mana aku ada jual beli di pasar sini. Di mana ada pasarnya? Aku mau jual beli. Masya Allah, mulianya akhlak Abdurrahman. Banyak contoh-contoh. Andai kita bisa menteladani mereka itu, mulia kita itu, ikhwan. Maka mereka itu dipuji oleh Allah. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang dimaksud Allah dengan kuntum? Jangan kegeeran, termasuk kita, enggak. Ibnu Taimiyah mengatakan kuntum itu adalah sahabat Nabi. Sudah diakui Allah dengan pujian Allah untuk mereka, kalian umat yang terbaik. Pertanyaan, apaan untuk mereka saja? Tidak. Beliau mengatakan, siapapun yang datang kemudian mencontoh mengikuti mereka, maka mendapatkan pujian yang sama dari Allah. Apa artinya? Kita punya kepentingan untuk menteladani para sahabat itu. Ada yang mengatakan, Rasul, itu kan Rasul. Ya, ini sahabat, manusia biasa. Yang lebih mungkin untuk kita contoh. Tentu yang paling utama mencontoh Rasul, karena sahabat pun mencontoh Rasulullah. Jadi tidak apa-apa kita seperti itu. Saya ingin mencontoh kedermawanan Abu Bakar, boleh. Saya mencontoh keberanian Umar, boleh. Umar itu kalau lewat, ikhwan, di satu jalan ketemu setan, setannya minggir, kata Rasulullah. Kalau kita lewat di jalan mau ke masjid ketemu setan, kita yang terduduk-duduk nggak bisa berdiri itu. Nah, contoh keberanian dari Umar. Sifat malu daripada sahabat namanya Utsman. Malaikat aja malu kepada Utsman, kata Nabi. Siapa lagi? Banyak contoh-contoh, nggak apa-apa. Kalau Anda bisa mencontoh semuanya lebih sempurna, ya enggak? Ya itu. Wallahu alam bisa, tidak apa-apa insyaallah. Cukup ikhwan, insyaallah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.